Hasil Liga Champions, Marcus Thuram cetak gol tercepat sepanjang sejarah dalam duel Barcelona versus Inter Milan yang berakhir tanpa pemenang. Tak ada pemenang dalam pertandingan Barcelona versus Inter Milan pada leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Pada leg pertama babak 4 besar Liga Champions 2024 hingga 2025, Barcelona menghadapi Inter Milan. Raksasa Catalunya bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Inter di Stadion Olimpiade Luis Companys. Duel Barcelona versus Inter digelar pada Kamis, 1 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip bolasport.com dari laman resmi UEFA, Barcelona tampil lebih mendominasi pada pertandingan ini dengan memegang penguasaan bola sebesar 70%. Di luar dugaan, Inter Milan langsung menekan Barcelona usai peluit tanda kick-off babak pertama dibunyikan. Upaya tersebut menghasilkan gol super cepat yang dicetak Marcus Thuram pada menit pertama atau tepatnya saat detik ke-30. Thuram berhasil melepaskan sepakan Beckhel yang mengarah ke sudut kanan gawang. Lesakan Thuram tersebut resmi menjadi gol tercepat yang dicetak di semifinal Liga Champions. Tersengat gol kilat Inter, Barcelona langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Barcelona malah kembali kebobolan pada menit ke-21. Kali ini Dumfries yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia mencetak gol lewat tembakan akrobatik yang terjadi dalam situasi hasil sepak pojok. Skor turun minum ditutup dengan angka 2-2 setelah Barcelona menyamakan lewat Lamine Yamal dan Ferran Torres. Di babak kedua Dumfries kembali menambah pundi-pundi golnya sebelum akhirnya Barcelona diuntungkan lewat gol bunuh diri Yann Sommer. Di sisa waktu, jual beli serangan diperagakan kedua tim. Namun, tak ada tambahan gol hingga laga berakhir dengan skor 3-3. Inter akan tarik pulang Stankovic untuk menjadi wakil Calhanoglu yang baru. Inter percaya bahwa gelandang muda mereka, Alexander Stankovic, memiliki potensi untuk menjadi wakil Hakan Calhanoglu di skuad utama. Keyakinan ini muncul setelah perkembangan pesat yang ditunjukkan Stankovic selama masa pinjamannya di klub Swiss, FC Luzern, yang membuat Nerazzurri sangat terkesan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter sangat senang dengan kemajuan yang telah dicapainya, bahkan menyebutnya sebagai calon pemain yang bisa berperan besar di tim utama di masa depan. Stankovic, yang berusia 19 tahun, telah menjalani musim yang luar biasa di Liga Super Swiss bersama Luzern. Penampilannya yang mengesankan membuatnya dijagokan untuk meraih penghargaan pemain gelandang terbaik Liga Super Swiss musim ini. Luzern memiliki opsi untuk membeli Stankovic dengan harga 1,5 juta euro, namun Inter juga memiliki klausul pembelian kembali, yang memungkinkan mereka untuk memulangkan sang pemain kapan saja jika diperlukan. Rencana Inter untuk musim depan adalah kembali meminjamkan Stankovic, tanpa ada tekanan untuk segera memanggilnya ke tim utama. Beberapa klub, termasuk klub Brugge, Anderlecht, dan Stuttgart, telah menunjukkan ketertarikan pada Stankovic. Namun, meskipun ada minat dari klub lain, Inter tetap yakin bahwa pemain muda ini akan terus mengembangkan potensinya di Luzern dalam 1 atau 2 musim ke depan, dengan harapan ia akan siap untuk mengisi peran penting di tim utama. Inter bahkan memprediksi bahwa Stankovic memiliki kemampuan untuk mencapai level tinggi dan mengisi posisi yang saat ini ditempati oleh Hakan Calhanoglu, yang telah menjadi bagian integral dari lini tengah Inter. Dengan kemajuan yang telah ditunjukkan, Stankovic diyakini bisa menjadi sosok penting bagi masa depan Nerazzurri. Dampak signifikan kiprah Inter di Liga Champions terhadap kesehatan finansial klub. Pakar keuangan olahraga Marco Belinazzo dari Il Sole 24 Ore menyoroti bagaimana kiprah Inter di Liga Champions memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan finansial klub. Meski kondisi olahraga tidak ideal, situasi ekonomi Nerazzurri justru membaik drastis. Setelah mengalami kerugian hingga total 573 juta euro antara 2019 dan 2023, Inter kini mencatat rekor pendapatan sebesar 473 juta euro untuk musim 2023-24, dengan defisit hanya 36 juta euro. Pemasukan dari Liga Champions yang telah menembus 100 juta euro, serta potensi tambahan lebih dari 40 juta euro, bisa membuat laporan keuangan 2024-25 mencapai titik impas bahkan surplus. Namun, Oaktree Capital, pemilik kendali klub berharap profit ini dapat berlanjut demi mengatasi nilai ekuitas negatif sebesar 66 juta euro per 30 Juni 2024. Inter sebelumnya telah memanfaatkan kebijakan pemerintah Italia yang mengizinkan penundaan pencatatan kerugian akibat pandemi hingga 5 tahun. Dengan demikian, Oaktree dapat menghindari suntikan modal tambahan. Klub juga menargetkan efisiensi belanja, dengan biaya produksi pada 2024 mencapai 464,5 juta euro, gaji pemain tetap sekitar 196 juta euro, dan amortisasi transfer turun dari 90 juta euro menjadi 75 juta euro. Dua komponen ini diproyeksikan harus terus ditekan. Oaktree juga sedang berupaya merestrukturisasi obligasi sebesar 415 juta euro yang jatuh tempo 2027. Jika masa jatuh tempo tinggal di bawah 12 bulan, beban utang ini akan memengaruhi indikator likuiditas,
membatasi ruang gerak Inter di bursa transfer. Namun, selama jatuh tempo berada di atas 12 bulan, risiko ini dapat ditekan. Dua momen penting akan dihadapi Inter pada musim panas, partisipasi di Piala Dunia antar klub yang menawarkan hadiah hingga 125 juta euro bagi sang juara, dan rencana pembelian lahan San Siro bersama AC Milan. Langkah ini diharapkan mempercepat proyek pembangunan stadion baru yang telah lama direncanakan. Manchester United siapkan manuver gila di tengah krisis tawar dua bek Inter Milan. Situasi genting yang tengah dihadapi Manchester United di musim 2024-25 membuat manajemen klub dikabarkan siap melakukan manuver besar di bursa transfer musim panas nanti. Tak tanggung-tanggung, dua pilar lini belakang Inter Milan, Denzel Dumfries dan Jan Bisek, masuk dalam radar belanja mereka. Dikutip dari laporan Interlive It yang dilansir Sports Mole, The Red Devils siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah untuk mendatangkan dua bek tersebut. Rinciannya, 40 juta untuk Dumfries dan 60 juta untuk Bisek. Angka ini tentu mencerminkan keseriusan United membenahi skuad yang musim ini tampil di bawah ekspektasi. Manchester United saat ini terdampar di posisi ke-14 klasemen Premier League dengan raihan 39 poin dari 34 pertandingan. Dengan hanya 4 laga tersisa, klub berjuluk Setan Merah itu berpotensi mencatatkan posisi akhir terburuk sepanjang sejarah mereka di Liga Inggris. Kendati masih memiliki peluang merebut trofi Liga Eropa, yang juga membuka jalan ke Liga Champions musim depan, pihak klub tampaknya tidak ingin berjudi dengan masa depan. Perombakan besar sudah dirancang, dan itu termasuk memboyong pemain-pemain yang cocok dengan skema sang pelatih anyar, Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut diketahui lebih suka menggunakan formasi 3-4-2-1. Untuk itu, keberadaan wingback dan bek tengah yang dinamis menjadi sangat penting. Denzel Dumfries bukan nama asing dalam sepak bola Eropa. Bek kanan asal Belanda itu telah membuktikan kapasitas sebagai wingback agresif bersama Inter Milan dan tim nasional Belanda. Dalam sistem 3 bek yang biasa digunakan Simone Inzaghi di Inter, Dumfries kerap menjadi pelari utama di sisi kanan, membuka ruang dan membantu serangan. Sementara itu, Jan Bisek adalah bek tengah muda yang sedang naik daun. Dengan postur menjulang dan kemampuan duel udara yang baik, Bisek dinilai cocok sebagai bek tengah sisi kanan dalam formasi 3 bek. Di usianya yang masih 24 tahun, bek asal Jerman itu dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Namun, muncul pertanyaan apakah United benar-benar membutuhkan mereka? Untuk posisi Dumfries, Manchester United saat ini memiliki dua opsi utama di posisi bek kanan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui. Keduanya memiliki karakter yang cukup mirip dengan Dumfries dan kemungkinan besar salah satunya harus hengkang jika transfer ini terjadi.